Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Menanggapi permintaan dari para netizen kaitannya dengan ketentuan umum dokumen perencanaan pembangunan desa, khususnya rencana pembangunan jangka menengah desa berdasarkan Permendagri 114 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020. Berikut ini kami sajikan materi atau topik pembahasan yang berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan desa, khususnya RPJMDes. Sahabat desa, pembahasan penyusunan RPJM desa ini memakan waktu yang sangat panjang. Kami akan menyuguhkan informasi atau paparan materi sesingkat mungkin kaitannya dengan pembahasan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa, di mana pada proses sajian materi yang akan saya sampaikan terdiri dari beberapa partisi. Saya bagi menjadi 6 partisi, nanti akan ada 6 konten video yang menjelaskan secara tuntas terkait dengan RPJMDes. Yang pertama adalah kebijakan umum rencana pembangunan jangka menengah desa. Terus kemudian partisi yang kedua yaitu terkait dengan tim penyusun, tata cara pembentukan tupoksi, dan tata cara penyelarasan arah kebijakan kabupaten oleh tim penyusun RPJMDes. Yang ketiga yaitu pengkajian keadaan desa, meliputi tata cara atau proses pelaksanaan pengkajian keadaan desa, ya, beserta tata cara pengisian formulir yang harus dipahami, yang harus diinput oleh tim penyusun. Lalu partisi keempat, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Lalu kita akan lanjutkan nanti pada partisi kelima kaitan dengan penyusunan rancangan RPJMDes oleh tim penyusun, beserta tata cara pengisian sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 dengan Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020. Yang keenam, penetapan RPJMDes. Nah, ini pembahasan berkaitan dengan proses penetapan peraturan desa tentang RPJMDes seperti apa. Untuk ketentuan regulasi yang akan saya bahas dalam proses kajian atau pembahasan terkait dokumen perencanaan pembangunan desa, yang pertama adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Lalu yang kedua PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Yang terakhir telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019. Yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk ketentuan umum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa, kalau kita mengkaji ulang, ya, membaca ulang berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, khususnya pada pasal 79 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Artinya pemerintah desa dalam hal akan menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa harus sinergi dengan perencanaan pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Pada ayat 2 disebutkan, perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud disusun secara berjangka, meliputi RPJMDes atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, jangka waktu 6 tahun. Artinya setiap 6 tahun RPJMDes ini dibuat oleh pemerintah desa. RKPDes, bukan RPKP tetapi RKPDes, merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 tahun.
Ayat 4 menyebutkan bahwa peraturan desa tentang RPJMDes dan RKPdes merupakan satu-satunya dokumen perencanaan yang ada di desa. Artinya kalau kita simpulkan ya, dari ayat 4 ini, karena RPJMDes dan RKPdes merupakan satu-satunya dokumen perencanaan yang ada di desa, maka sejatinya tidak ada dokumen lain di luar RPJMDes dan RKPdes yang sah untuk dijadikan pedoman pembangunan yang ada di desa dan yang akan dimasukkan ke dalam dokumen penganggaran desa atau APBDes. Hal itu ditegaskan dalam pasal 79 ayat 5, di mana RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan APBDes yang diatur dalam peraturan desa. Artinya, tidak boleh ada kegiatan yang tidak ada di RPJMDes tiba-tiba ada di RKPdes. Seterusnya, tidak boleh ada kegiatan yang ada di APBDes sementara tidak ada di RKPdes. Maka kalau kita balik dengan teori piramida terbalik, kegiatan yang ada di APBDes harusnya terlegalisasi di peraturan desa tentang RKPdes. Kegiatan yang ada di RKPdes harusnya terlegalisasi untuk masuk di peraturan desa tentang RPJMDes. Kenapa demikian? Karena RPJMDes merupakan penjabaran dari visi misi kepala desa. Jadi RPJMDes ini sebagaimana ayat 2, jangka waktu berlakunya RPJMDes adalah 6 tahun. Oke. Pada PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, khususnya pada pasal 120 disebutkan bahwa RPJM desa dan RKP desa dapat dirubah dalam hal. Yang pertama, terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten. Artinya, RPJMDes dan RKPdes ini selama tidak ada dua ketentuan yang bersifat mendesak ini, ya. Yang pertama karena adanya peristiwa yang tidak diinginkan oleh pemerintah desa, seperti peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, dan lain sebagainya, dan atau tidak ada kebijakan dari pemerintah di atasnya, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi, maka pemerintah desa tidak bisa, ya, siapapun yang ada di pemerintah desa tidak bisa merubah dokumen RPJMDes dan RKPdes-nya. Karena perubahan dokumen RPJMDes dan RKPdes hanya dapat dilakukan karena dua hal tadi. Nah, bagaimana pembahasan dan penetapannya? Pembahasan dan penetapan perubahan RPJMDes atau RKPdes dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa. Jadi pada saat dua ketentuan tersebut telah terpenuhi, maka desa perlu melakukan musrembangdes, ya, musyawarah perencanaan pembangunan, untuk membahas perubahan RPJMDes atau RKPdes. Jika yang dirubah adalah RPJMDes, maka otomatis RKPdes-nya akan berubah. Nah, jadi kira-kira itu pesan yang disampaikan oleh pasal 120 PP 43 tahun 2014. Kita sekarang masuk secara teknis terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes. Pada pasal 117 PP nomor 43 tahun 2014 disebutkan bahwa RPJMDes mengacu pada RPJM kabupaten atau kota. Artinya memang tidak bisa lepas dari pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Desa, sehingga pasal 117 PP nomor 43 tahun 2014 ini mengatur ulang, menegaskan ulang bahwa RPJM desa yang akan disusun oleh Bapak Ibu itu harus mengacu pada RPJM kabupaten.
Yang kedua, RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah pembangunan desa, arah kebijakan pembangunan desa. Pada intinya, RPJM Des ini memang menjadi alat secara administratif untuk menjabarkan visi dan misi kepala desa yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan kepala desa. Sehingga visi misi kepala desa tadi diamankan oleh negara melalui undang-undang desa dan ketentuan regulasi lainnya dalam bentuk RPJM Desa. Dan pada saat RPJM Desa tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah desa, maka RPJM Des tersebut hanya bisa dirubah karena dua hal tadi. Lalu RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten. Yang keempat, RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. Jadi, kepala desa terpilih dan yang telah terlantik, maka pada saat kepala desa tersebut terlantik, pada waktu tertentu, pada saat waktu tertentu tersebut, kepala desa tersebut hanya memiliki 3 bulan terhitung sejak dilantik untuk menetapkan peraturan desa tentang RPJM Desa. Oleh karenanya, materi pembahasan ini dalam rangka menindaklanjuti pertanyaan beberapa dari Bapak Ibu di kolom komentar pada video-video kami sebelumnya, kaitannya dengan bagaimana sih penyusunan RPJM Desa. Lalu seperti apa sih RPJM Desa yang ideal berdasarkan Permendagri 114kah atau Permendes 21 tahun 2020? Oke. Tahap penyusunan RPJM Desa. Di sini saya bedakan menjadi 2 segmentasi. Segmentasi pertama, tahapan penyusunan RPJM Desa berdasarkan Permendes nomor 21 tahun 2020 pasal 26 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 khususnya pada pasal 7. Untuk Kementerian Desa melalui Permendesnya diatur yang pertama, tahapan penyusunan RPJM Des yaitu pembentukan tim penyusun RPJM Des. Terus kemudian yang kedua, pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. Yang ketiga, penyusunan rancangan RPJM Des. Yang keempat, penyelenggaraan musrembang desa untuk pembahasan rancangan RPJM Des. Yang kelima, penyelenggaraan musyawarah desa untuk membahas, menyepakati, dan menetapkan RPJM Des. Yang keenam, penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh pemerintah desa melalui media forum pertemuan desa. Sementara Kementerian Dalam Negeri pada ketentuan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 7 menyebutkan tahapan pertama sama dengan Permendes yaitu pembentukan tim penyusun RPJM Desa. Yang kedua, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten. Yang ketiga, pengkajian keadaan desa. Yang keempat, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa. Yang keempat, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Yang kelima, penyusunan rancangan RPJM Desa. Yang keenam, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musrembang Des. Yang ketujuh, penetapan RPJM Des. Artinya, tidak terdapat perbedaan secara signifikan dalam pengaturan yang diatur oleh Kementerian Desa melalui Permendes 21 dan Kementerian Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 pasal 7 terkait dengan tahapan penyusunan RPJM. Bapak Ibu, nanti akan kami jelaskan satu persatu ya terkait dengan tahapan penyusunan RPJM Des ini pada konten-konten berikutnya. Mulai dari bagaimana sih pembentukan tim penyusun RPJM Des, lalu siapa saja tim penyusun RPJM Des itu, tugasnya apa, lalu teknis menjalankan tugas tim penyusun itu seperti apa, metodologi atau proses penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten itu bagaimana caranya, seperti apa form-formnya dan lain sebagainya, nanti akan kita sampaikan secara detail pada
materi pembahasan di segmen berikutnya atau di part berikutnya. Untuk rencana tindak lanjut penyesuaian RPJM Desa, saya berikan ilustrasi semisal kepala desa dilantik pada tanggal 27 Desember 2021. Karena pemerintah desa berdasarkan ketentuan pasal yang telah kami sampaikan di slide sebelumnya bahwa kepala desa hanya punya waktu 3 bulan sejak dilantik, maka sejatinya ketika kepala desa dilantik pada tanggal 27, maka waktu terakhir kepala desa tetapkan peraturan desa tentang RPJM Desa adalah tanggal 27 Maret 2022, sebagaimana ketentuan pasal 117 ayat 3 PP 43 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa rencana pembangunan jangka menengah desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. Saya mengambil contoh, saya mengambil tahapan penyusunan RPJM Des berdasarkan Permendagri dan Permendes. Yang pertama adalah pembentukan tim penyusun. Pada saat kepala desa dilantik pada tanggal 27, pada bulan Januari minggu pertama, mohon disimak bahwa M1, M2, M3, M4 ini artinya minggu pertama, minggu kedua, dan seterusnya. Untuk minggu pertama harusnya kepala desa telah membentuk tim penyusun. Terus kemudian pada bulan Januari minggu kedua, pemerintah desa mestinya telah menyelaraskan arah kebijakan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan kabupaten. Terus yang ketiga, pengkajian keadaan desa. Pengkajian keadaan desa mestinya ini dilaksanakan oleh pemerintah desa sejak minggu kedua sampai minggu ke-1 bulan Februari. Kenapa demikian? Karena proses pengkajian keadaan desa ini memakan waktu yang cukup lama, sehingga pemerintah desa dapatnya mengagendakan kegiatan pengkajian keadaan desa ini secara sistematis, dan sehingga apa output yang diharapkan oleh kepala desa untuk mendapatkan informasi yang lebih luas terkait dengan informasi-informasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa selama 6 tahun ke depan itu bisa nampak. Selanjutnya nomor 4, pada minggu kedua bulan Februari harusnya desa telah melaksanakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa. Dari musyawarah desa ini nantinya akan menghasilkan beberapa kegiatan atas hasil penyelarasan arah kebijakan dan pengkajian keadaan desa. Dari hasil-hasil penyusunan rencana pembangunan melalui musyawarah desa ini nantinya terdapat beberapa rekomendasi-rekomendasi kepada tim penyusun oleh pemerintah dan BPD serta masyarakat yang hadir dalam forum musyawarah desa tersebut, dan rekomendasi-rekomendasi tersebut menjadi dasar tim penyusun untuk menyusun rancangan RPJM Desa. Nah, proses penyusunan rancangan RPJM Desa ini dilaksanakan mestinya pada bulan Februari minggu ketiga sampai dengan minggu keempat. Sehingga setelah kita memasuki pada minggu pertama dan minggu kedua bulan Maret, desa telah pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa melalui Musrenbang Desa. Artinya pada bulan Maret minggu pertama dan minggu kedua mestinya desa telah melaksanakan Musrenbang Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa. Tadinya telah direkomendasikan oleh masyarakat, oleh BPD, oleh pemerintah desa melalui forum musyawarah desa, lalu kemudian tim penyusun melakukan penyusunan rancangan RPJM Desa. Dari proses penyusunan RPJM Desa inilah kemudian hasil penyusunan rancangan RPJM Des inilah kemudian tim penyusun menyerahkan kepada kepala desa, sehingga kepala desa menyelenggarakan musrenbang desa untuk membahas rancangan RPJM Desa. Setelah musrenbang selesai dilaksanakan, baru pemerintah desa melakukan koordinasi dengan BPD untuk menetapkan peraturan desa tentang RPJM Desa. Dan itu mestinya pada bulan Maret, minggu ketiga dan minggu keempat sudah dilaksanakan.
Setelah dilaksanakannya beberapa ketentuan tahapan proses penyusunan dokumen RPJM Desa ini, maka ketentuan pasal 117 ayat 3 PP 43 tahun 2014 untuk kepala desa atau untuk pemerintah desa telah terlaksanakan dengan baik dan benar. Apa sih konsekuensinya ketika dokumen RPJM Desa tidak ditetapkan? Secara sanksi memang tidak ada ketika pemerintah desa tidak melakukan penetapan penyusunan RPJM Desa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh regulasi. Namun, pada saat pemerintah desa molor dalam proses penetapan RPJM Desanya, maka konsekuensinya nanti pemerintah desa tidak dapat menyusun dokumen anggaran untuk tahun anggaran berikutnya. Kenapa? Karena pasal 79 ayat 4 secara jelas menyebutkan bahwa dokumen RPJM Desa dan dokumen RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan yang ada di desa. Siapa sih tim penyusun RPJM Des itu? Saya akan menjelaskan secara singkat ya. Adanya perbedaan antara peraturan Menteri Desa dengan peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan tim penyusun RPJM Des. Kementerian Desa melalui Permendes 21 tahun 2020 pasal 27 menyebutkan bahwa kepala desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa yang terdiri atas pembina yang dijabat oleh kepala desa, ketua yang dipilih oleh kepala desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian. Yang ketiga, sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim dan anggota yang berasal dari perangkat desa, KPMD, dan unsur masyarakat desa lainnya. Sementara di Permendagri 114 tahun 2014 pasal 8 menyebutkan kepala desa membentuk tim penyusun RPJM Desa yang terdiri dari kepala desa selaku pembina, sama dengan Permendes. Lalu kemudian yang berbeda di Permendagri ini diatur sekretaris desa selaku ketua. Terus kemudian yang poin C, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris, anggota berasal dari perangkat desa, LPM, KPMD, dan unsur masyarakat lainnya. Jadi ada perbedaan signifikan yang diatur oleh Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tim penyusun RPJM Desa, di mana jika Permendes mengatur bahwa ketua adalah orang yang dianggap cakap oleh kepala desa yang dianggap memiliki kemampuan dan keahlian tertentu sehingga orang tersebut dianggap layak dan ditetapkan menjadi ketua tim, baik dari unsur perangkat desa ataupun dari unsur non perangkat desa. Itu menjadi kewenangan desa menurut Kementerian Desa berdasarkan Permendes 21 tahun 2020 pasal 27. Sementara Permendagri mengatur bahwa ketua adalah sekretaris desa dan sekretaris adalah ketua LPM adalah sekretaris. Namun di Permendes disebutkan sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim. Artinya sekretaris ditunjuk oleh ketua tim yang ditunjuk oleh kepala desa berdasarkan Permendes. Sementara di Kementerian Dalam Negeri diatur sekretarisnya adalah ketua LPM. Oke, yang kedua, tim penyusun RPJM Desa berjumlah ganjil paling sedikit 7 orang. Sementara Permendagri menyebutkan jumlah tim paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang. Di sini dapat kita temukan perbedaannya di mana Kementerian Desa mengatur bahwa paling sedikit 7 orang dan berjumlah ganjil. Artinya paling banyak berapa tidak ditentukan, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di desa. Apakah itu 9, 11, 13, 15, 17, 21, dan seterusnya. Disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di desa. Tetapi paling sedikit adalah 7 orang, tidak boleh 5 atau 3. Lalu Kementerian Dalam Negeri menyebutkan jumlah tim paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang. Artinya, pemerintah desa tidak boleh menetapkan tim penyusun RPJM Des kurang dari 7 orang dan lebih dari 11 orang. Nah, ada perbedaan yang signifikan di sini. Lalu yang ketiga, komposisi tim paling sedikit 30% dari unsur perempuan. Sementara untuk Permendagri menyebutkan mengikut sertakan unsur perempuan. Artinya, jika Kementerian Desa menyebutkan secara persentase jumlah
perempuan dalam tim penyusun RPJM Desa paling sedikit 30%, maka Kementerian Dalam Negeri tidak menyebutkan ketentuan minimum berapa persen jumlah perempuan yang masuk dalam tim penyusun RPJM Desa. Lalu tim penyusun ditetapkan dengan keputusan kepala desa, dan juga sama di Permendagri juga disebutkan tim penyusun ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Sementara untuk tugas tim penyusun antara lain menyusun rancangan RPJM Desa, memfasilitasi musrembang desa, pembahasan RPJM Desa. Sementara di Permendagri tugas tim penyusun adalah penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten, pengkajian keadaan desa, penyusunan rancangan RPJM Desa, dan penyempurnaan rancangan RPJM Desa. Dari kedua perbedaan pengaturan ini, pemerintah desa tidak perlu galau dan pusing. Tentunya pemerintah desa memiliki lebih banyak opsi untuk memilih apakah ketua tim penyusun akan dijabat oleh sekretaris desa atau oleh orang yang dianggap cakap, berkeahlian khusus, berkemampuan khusus menurut kepala desa. Silahkan mau menggunakan Permendes 21 atau menggunakan Permendagri 114 memiliki kekuatan hukum yang sama-sama sah. Baik, selanjutnya yaitu proses penyusunan RPJM Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Terdapat beberapa perbedaan secara signifikan juga antara proses penyusunan RPJM Des berdasarkan Permendes dengan Permendagri. Untuk Peraturan Menteri Desa, proses penyusunan RPJM Des yang pertama adalah tim penyusun mempelajari dan mengkaji peta jalan SDGs Desa dan mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa. Sementara Kementerian Dalam Negeri menyebutkan proses penyusunan RPJM Desa yang pertama adalah tim penyusun melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten dengan pembangunan desa. Saya kira sama. Informasi arah kebijakan pembangunan desa kabupaten sekurang-kurangnya meliputi RPJMD, Renstra OPD, rencana umum, rencana rinci, tata ruang wilayah kabupaten, dan rencana pembangunan kawasan perdesaan. Selanjutnya memilah dan memilih kegiatan pembangunan yang masuk ke desa, yang akan masuk ke desa sebagai hasil pengkajian keadaan desa. Jadi proses yang pertama saya kira sama, tetapi spiritnya berbeda. Jika Kementerian Desa berharap agar proses pertama yang harus dilakukan oleh tim penyusun dalam proses penyusunan RPJM Desa adalah mempelajari dan mengkaji peta jalan SDGs Desa. Namun kami sampaikan bahwa per hari ini SDGs Desa masih belum dapat dibaca seutuhnya karena terdapat beberapa desa yang masih belum menyelesaikan proses pendataan. Namun bagi desa yang sudah selesai menyelesaikan proses pendataan SDGs Desa berdasarkan Permendes 21 pada tahun 2021 kemarin, maka lebih mudah untuk menentukan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh desa. Tinggal pemerintah desa melalui tim penyusun nantinya mengkaji daftar, cukup mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan daerah. Dan itu sama ketentuannya yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Terus yang kedua, tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan sistem informasi desa, pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa. Sementara di Permendagri mengatur penggalian gagasan masyarakat untuk menemukanali proses potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa dan masalah di desa melalui musdus atau musyawarah khusus kelompok masyarakat. Kalau Kementerian Desa mengatur proses penyusunan RPJM Des yang kedua adalah agar tim penyusun RPJM Des menyusun rancangan RPJM Des berdasarkan sistem informasi desa. Jadi Kementerian Desa menyediakan SID, sistem informasi desa, yang informasi-informasi berkaitan dengan potensi desa dan lain sebagainya dapat diunduh pada web sistem informasi desa yang dikelola oleh Kementerian Desa, yang diolah berdasarkan hasil pendataan SDGs yang telah dilakukan oleh pemerintah desa.
Kementerian Dalam Negeri mengatur bahwa proses penentuan arah kebijakan desa itu dilakukan melalui beberapa cara, beberapa metode. Di antaranya adalah melakukan musyawarah khusus, ya, musyawarah khusus atau penggalian gagasan melakukan penggalian gagasan melalui musyawarah desa khusus dan musyawarah kelompok. Musyawarah kelompok. Yang ketiga, format rancangan RPJM Desa yang tercantum dalam lampiran 2 Permendes 21. Yang sementara Kementerian Dalam Negeri mengatur tim menyusun melakukan rekap usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan usulan kegiatan menggunakan format tersedia. Ada perbedaan form antara format Kementerian Desa dengan format Kementerian Dalam Negeri. Untuk perbedaan form ini akan kita ulas lebih lanjut pada part selanjutnya. Dan bagaimana sih tata cara pengisian format tersebut? Nah, kami telah melakukan proses sinkronisasi antara kedua form tersebut sehingga dapat mengakomodir kebijakan peraturan Menteri Desa dan juga dapat mengakomodir kebijakan yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Nanti akan kami sampaikan pada segmen atau part selanjutnya. Untuk yang kelima, pelaksanaan musrembang desa oleh kepala desa. Ya, pembahasan yang dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs desa. Ada 18 tujuan SDGs desa yang nantinya setiap kelompok akan membahas berdasarkan agenda SDGs desa. Kalau Kementerian Desa, basis datanya adalah basis data yang didata oleh pemerintah desa berdasarkan sensus partisipatori yang kemarin dilaksanakan oleh desa secara serentak se-Indonesia pada tahun 2021. Sementara untuk Kementerian Dalam Negeri mengaturnya tim penyusun melaporkan hasil pengkajian keadaan desa, masih menggunakan hasil pengkajian keadaan desa. Jadi sistem yang dilakukan oleh Mendagri 114 masih manual. Artinya mereka melakukan proses penyusunan rancangan RPJM desa masih menggunakan hasil pengkajian keadaan desa. Tetapi peraturan Menteri Desa telah mengatur rancangan RPJM desa nantinya dapat disadur melalui sistem informasi desa yang disediakan oleh pemerintah desa setelah dilakukan proses diskusi kelompok di dalam musrembang desa. Yang keenam, hasil kesepakatan dalam musrembang pembahasan rancangan RPJM desa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa, ketua BPPD, dan seorang perwakilan masyarakat desa. Sementara pada peraturan Menteri Dalam Negeri disebutkan bahwa tim penyusun melaporkan hasil pengkajian keadaan desa kepada Kades untuk disampaikan kepada BPD yang dituangkan dalam berita acara. Kemudian BPD menggelar musyawarah desa, perencanaan pembangunan desa. Lalu yang kelima, berita acara hasil pengkajian keadaan desa dilampiri dokumen data desa yang telah diselaraskan, data rencana program kabupaten yang akan masuk ke desa, data rencana program pembangunan kawasan perdesaan, dan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun atau kelompok masyarakat. Kementerian Desa mengatur berita acara rancangan RPJM Des hasil musrembang, hasil musrembang desa diserahkan kepada BPD dan kepala desa menyampaikan hasil musrembang des kepada publik melalui SID dan media lainnya. Lalu atas dasar berita acara musrembang desa tersebut yang diserahkan kepala desa, BPD melaksanakan musyawarah desa untuk membahas, menetapkan, dan mengesahkan RPJM desa. Jadi setelah dilakukan proses proses input ke sistem informasi desa atau media lainnya atas dasar berita acara musrembang desa yang diserahkan kepala desa, BPD melaksanakan musyawarah desa untuk membahas, menetapkan, dan mengesahkan RPJM desa. Namun di Permendagri diatur
Setelah berita acara hasil pengkajian keadaan desa yang dilampiri beberapa data yang berkaitan tadi, selanjutnya BPD menggelar Musdes, penyusunan rencana pembangunan desa. Ada beberapa perbedaan yang sangat signifikan, dan bagaimana sih implementasinya di tingkat desa, silahkan disesuaikan dengan keadaan sesuaikan dengan keadaan yang diperlukan di pemerintah desa. Semuanya memiliki kekuatan hukum dan pemerintah desa dapat menggunakan Permendes, dapat menggunakan Permendagri, atau bahkan pemerintah desa dapat menggunakan kedua-duanya secara mix. Bagaimana sih proses perubahan RPJM desa? Kepala desa dapat merubah dokumen RPJM Des jika telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, khususnya pada pasal 120, di mana pemerintah desa hanya bisa merubah perdes RPJM Desnya karena dua hal saja. Yang pertama karena keadaan force majeure, yang kedua karena ada kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, ataupun pemerintah kabupaten. Perubahan RPJM desa ditetapkan melalui Musrembang desa yang kemudian ditetapkan melalui peraturan desa. Ketentuan tersebut diatur pada pasal 28 ayat 2 Permendagri 114 tahun 2014. Sementara untuk Permendes 21 tahun 2020 tidak mengatur secara detail terkait dengan mekanisme perubahan RPJM desa. Peraturan desa. Ketentuan tersebut diatur pada pasal 28 ayat 2 Permendagri 114 tahun 2014. Sementara untuk Permendes 21 tahun 2020 tidak mengatur secara detail terkait dengan mekanisme perubahan RPJM desa. Sekian sahabat desa yang dapat kami ulas pada part pertama ini, dan perlu diingat bahwa selanjutnya kami akan menjelaskan tata cara penggalian gagasan dan tata cara pengisian formnya. Kira-kira seperti apa proses penggalian gagasannya, seperti apa tata cara pengisian formnya, dan formnya seperti apa saja yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa atau tim penyusun. Nanti akan kami jelaskan secara rinci pada part selanjutnya. Nah, untuk part pertama ini kami hanya menjelaskan ketentuan umum saja. Nanti ketentuan teknisnya akan kami jelaskan pada partisi-partisi selanjutnya. Sekian yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan ketentuan umum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa berdasarkan Permendes 21 tahun 2020 dan Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang desa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.